kawan-kawan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai integral fungsi trigonometri metode substitusi. Kelompok kami terdiri dari Reza Muhammad Alif, Vidya Puspa Azahra, dan saya sendiri Ziaulia. Saya akan menjelaskan mengenai integral fungsi trigonometri. Integral trigonometri adalah hasil kebalikan dari turunan trigonometri. Nah, turunan trigonometri bisa kita tuliskan sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan sin x atau f aksen x sama dengan cos x. Yang kedua, fx sama dengan cos x atau f aksen x sama dengan min sin x. Yang ketiga, fx sama dengan tan x atau f aksen x sama dengan sekant kuadrat x. Yang keempat, fx sama dengan sekant x atau f aksen x sama dengan sekant x dikali tan x. Yang kelima, fx sama dengan kosekant x atau f aksen x sama dengan min kosekant x dikali kotangan x. Yang keenam, fx sama dengan kotangan x atau f aksen x sama dengan min kosekant kuadrat x. Nah, dari rumus ini, jika kita balik akan menjadi yang pertama, integral sin x dx sama dengan min cos x ditambah c. Yang kedua, integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Yang ketiga, integral sekant kuadrat x dx sama dengan tan x ditambah c. Yang keempat, integral sekant x dikali tan x dx sama dengan sekant x ditambah c. Yang kelima, integral kosekant x dikali kotangan x dx sama dengan min kosekant x ditambah c. Dan yang terakhir, integral kosekant kuadrat x dx sama dengan min kotangan x ditambah c. Nah, dari rumus-rumus tersebut bisa kita buat menjadi lebih umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, integral cos ax ditambah b dx sama dengan 1/a sin ax ditambah b ditambah c. Yang kedua, integral sin ax ditambah b dx sama dengan min 1/a cos ax ditambah b ditambah c. Yang ketiga, integral sekant kuadrat ax ditambah b dx sama dengan 1/a tan ax ditambah b ditambah c. Yang keempat, integral kosekant kuadrat ax ditambah b dx sama dengan min 1/a kotangan ax ditambah b ditambah c. Yang kelima, integral sekant ax ditambah b dikali tan ax ditambah b dx sama dengan 1/a sekant ax ditambah b ditambah c. Dan yang keenam, integral kosekant ax ditambah b dikali kotangan ax ditambah b dx sama dengan min 1/a kosekant ax ditambah b ditambah c. Sama hal dengan fungsi aljabar, fungsi trigonometri dapat menggunakan teknik substitusi ini jika integran terdiri dari perkalian sebuah fungsi dengan fungsi turunannya sendiri. Pengoperasian juga sama dengan fungsi aljabar. Sebagai contoh, jika integral 2x sin x kuadrat ditambah 1 dx, untuk mendapatkan integralnya dengan memisahkan x kuadrat ditambah 1 sama dengan u, du per dx sama dengan 2x, atau du sama dengan 2x dikali dx. Berdasarkan pemisalan ini, maka persamaan integralnya menjadi integral 2x sin x kuadrat ditambah 1 dx sama dengan integral sin u du sama dengan min cos u ditambah c. Jika hasil integral di atas disubstitusikan dengan permisalan u, maka diperoleh min cos u ditambah c sama dengan min cos x kuadrat ditambah 1 ditambah c. Kita akan melihat bagaimana mengkombinasikan metode substitusi
dengan kesamaan-kesamaan trigonometri menjadi metode yang sangat efektif untuk menyelesaikan beragam integral trigonometri. Beberapa tipe integral yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Tipe pertama, integral sin pangkat nx dx, integral cos pangkat nx dx. Tipe kedua, integral sin pangkat mx cos pangkat nx dx. Tipe ketiga, integral sin mx cos nx dx, integral sin mx sin nx dx, integral cos mx cos nx dx. Yang pertama yaitu tipe 1, integral sin pangkat nx dx, integral cos pangkat nx dx. Untuk n genap, turunkan pangkat dengan substitusi menggunakan kesamaan setengah sudut sin kuadrat x sama dengan setengah dikali 1 min cos 2x, dan cos kuadrat x sama dengan setengah dikali 1 plus cos 2x. Di sini ada contoh soal yaitu integral cos kuadrat x dx. Cos kuadrat x itu sama dengan setengah dikali 1 plus cos 2x. Maka ini kita substitusikan dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita kalikan antara setengah dengan 1 plus cos 2x, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita integralkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk n ganjil. Setelah sin x atau cos x difaktorkan, gunakan kesamaan Pythagoras yaitu sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Contoh soal yaitu integral cos pangkat 5x dx. Untuk cos pangkat 5x ini kita urai atau kita ubah menjadi cos pangkat 4x dikali cos x. Setelah itu cos pangkat 4x ini kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat x kuadrat. Karena cos kuadrat x itu sama dengan 1 min sin kuadrat x. Maka untuk cos pangkat 4x ini kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat x kuadrat. Setelah itu kita kuadratkan 1 min sin kuadrat x ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita gunakan metode substitusi. Maka permisalan turunan fungsinya yaitu untuk U sama dengan sin X dan DU sama dengan cos X dx. Setelah itu kita ubah sin X-nya menjadi U dan cos X-nya menjadi DU. Dan kita integralkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu ubahlah U menjadi sin X, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Tipe kedua, integral sin pangkat mx cos pangkat nx dx. Untuk m atau n bilangan ganjil positif. Setelah sin x atau cos x difaktorkan, gunakan kesamaan Pythagoras sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Contoh, integral cos pangkat 5x sin pangkat min 2x dx. Pertama, kita ubah dulu cos pangkat 5x-nya menjadi cos x dikali cos pangkat 4x. Setelah itu, ubah cos pangkat 4x-nya menjadi 1 min sin kuadrat x kuadrat. Setelah itu, kuadratkan 1 min sin kuadrat x, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian, kalikan sin pangkat min 2x dengan yang ada di dalam kurung ini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu, sin x ini merupakan hasil dari integral atau antiturunan dari cos x. Kemudian, integralkan ini dan hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu min 1 per sin x, min 2 sin x, plus 1/3 sin pangkat 3x plus c. Kemudian, untuk m dan n bilangan genap positif. Gunakan kesamaan setengah sudut yaitu sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x per 2, cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x per 2.
untuk mengurangi pangkat dalam integran. Contoh soalnya yaitu integral dari sin kuadrat x cos kuadrat x dx. Sin kuadrat x itu merupakan 1 min cos 2x per 2. Cos kuadrat x itu merupakan 1 plus cos 2x per 2. Kalikan ini, maka hasilnya adalah ini. Kemudian, ubah cos kuadrat 2x menjadi 1 plus cos 4x per 2. Setelah itu, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian, integralkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu 1/8x min 1/32 sin 4x plus c. Selanjutnya untuk tipe ketiga yaitu integral sin mx cos nx dx, integral sin mx sin nx dx, integral cos mx cos nx dx. Kesamaan-kesamaan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, sin mx cos nx sama dengan setengah dikali sin m ditambah nx ditambah sin m dikurang nx. Yang kedua, sin mx cos nx sama dengan min setengah dikali cos m ditambah nx dikurang cos m dikurang nx. 3. Cos mx cos nx sama dengan setengah dikali cos m ditambah nx ditambah cos m dikurang nx. Dengan kesamaan ini, perkalian fungsi dapat diubah menjadi jumlah fungsi yang jelas lebih mudah ditangani. Lanjut ke contoh soal ya. Di sini kita punya soal integral dari cos 3x dikali cos 2x dx. Soal ini kita harus ubah dulu bentuknya. Jadi kita ubah bentuknya jadi setengah dikali integral 2 cos 3x dikali cos 2 dx. Nah, kenapa kita ubah bentuknya kayak gini? Kita mau pakai rumus perkalian trigonometri. Karena di sini kan udah bentuk perkalian trigonometri ya. Kita mau ubah ke bentuk asalnya. Terus kenapa kita di sini ada setengah? Setengah itu biar nggak ngerubah nilai dari si cos 3x dikali cos 2dx ini, karena ketika 2 dikali setengah itu 1 ya. Lanjut kita langsung lihat ke sini. Di sini ada setengah dikali cos 5x ditambah cos x. Buat teman-teman yang nanya kenapa ini jadi cos 5x ditambah cos x, karena rumus perkalian trigonometri itu nanti bentuk dari cos alfa dikali cos beta itu bentuknya cos alfa tambah beta, di mana 3 tambah 2 sama dengan 5, dikurang cos alfa dikurang beta, di mana cos 3 dikurang 2 jadi cos x dx. Nah, lanjut kita langsung integralin mereka berdua nih. Jadi cos 5x, cos sama cos kan berarti kan sama ya turunannya sin. Berarti sin di sini udah jelas kelihatan sin. 5x ini diturunin lagi ke depan jadi 1/5, dimana 1/5 ini dikali setengah, karena 1/5 kali setengah itu 1/10, maka 1/10 sin 5x ditambah cos x kita integralin jadi sin x, dimana sin x ini kita kali ke setengah, nilainya jadi setengah sin x dan plus c, jangan lupa karena ini integral tak tentu. Selesai sampai di situ. Kita lanjut bahas teknik substitusi. Kita lanjut ke teknik substitusi dengan bentuk integral akar n ax plus b. Jadi di teknik substitusi ini kita bisa misalkan suatu y pangkat n sama dengan ax plus b, di mana y pangkat n ini n-nya itu n-nya itu nilai dari akar, ax plus b itu yang kita misalkan. Biar lebih jelas, kita langsung ke soal aja. Di sini ada integral dari x kuadrat dikali x plus 3. Kalau step pertama untuk menyelesaikan ini, kita bisa misalkan suatu y kuadrat, karena akarnya kuadrat ya, akar pangkat 2, y kuadrat sama dengan x plus 3. Oke. Atau bisa kita kurangi ruas kiri dan ruas kanan, jadi y kuadrat min 3 sama dengan x.
Jadi nilai ini lalu kita turunkan. Seperti biasa, kita turunkan y kuadrat jadi 2y, 3 habis, x jadi 1. Jadi turunan dari persamaan ini tuh 2y, dimana dy bisa kita naikin ke sini jadi dx sama dengan 2y dy. Nilai ini bakal kita pakai buat gantiin si dx. Kita lanjut ke pembahasannya. Berdasarkan permisalan yang tadi, kita bisa ngubah nih bentuk integral yang awalnya bentuk integral itu x kuadrat dikali x plus 3 dx. Kita ubah bentuknya. Tadi kita tahu ya bentuk x itu seperti ini nih, y kuadrat min 3. Kita ubah bentuknya, karena di sini x kuadrat, di sini jadi y kuadrat min 3 dikuadratkan dikali 2y dy. 2y dy ini dari mana? 2y dy ini dari perubahan dx itu sendiri, yang ini nih. Nah, ini nih 2y dy itu datangnya dari sini. Lanjut kita proses si kuadrat yang ada di sini, yang dikuadratkan ini, y kuadrat min 3. Hasilnya y pangkat 4 dikurang 6 y pangkat 2 ditambah 9 dikali 2y kuadrat dy. Lanjut kita proses nilai ini. Kita proses nilai ini jadi integral dari 2y pangkat 6 dikurang 12y pangkat 4 ditambah 18y pangkat 2 dy. Nah, dari sini kan kita udah lihat ya bentuk integral ini bentuknya udah pengurangan, udah bisa kita langsung integralin. Dari sini kita bisa langsung integralin masing-masing biar gampang aja ya. Di sini ada 2y pangkat 6. Nilainya kalau diintegralin 2 per 6 tambah 1 jadi 2 per 7 y pangkat 7 karena integral, dikurang 12 per 4 tambah 1 jadi 5, 12 per 5 y pangkat 5. Lalu lanjut lagi kita ke 18y pangkat 2 ini, kita integralin nilainya jadi 18, 2 tambah 1 jadi 3, dimana 18 bagi 3 itu nilainya 6, y pangkat 2 diintegralin jadi y pangkat 3, 6y pangkat 3 plus c. Jangan lupa, karena bentuk integral ini bentuk integral tak tentu. Terus pertanyaannya, sampai sini selesai nggak? Sampai sini tuh belum selesai. Kenapa? Karena ini tuh masih dalam bentuk permisalan y yang tadi. Kita balikan lagi, kita masukkan lagi nilai si y ini ke dalam persamaan. Maka persamaannya itu akan jadi 2 per 7 x plus 3 pangkat 7 per 2 dikurang 12 per 5 x plus 3 pangkat 5 per 2 ditambah 6 kali x plus 3 dipangkatkan 3 per 2 tambah c. Buat teman-teman yang nanya kenapa di sini kan nggak ada per 2 ya di sini ya? Kok di sini ada per 2? Karena bentuk y di sini tuh bukan y kuadrat yang tadi. Kalau y kuadrat yang tadi nilainya bakal jadi x plus 3. Tapi karena di sini y pangkat 7, jadi nilainya 7 per 2 gitu loh. Kita lanjut ke teknik substitusi selanjutnya. Di sini ada suatu teknik substitusi dengan bentuk yang beda ya. Kalau sebelumnya kita belajar teknik substitusi yang bentuk fungsinya itu linear, kali ini kita bakal belajar substitusi yang bentuknya itu akar dari a kuadrat plus x kuadrat dan akar dari a kuadrat min x kuadrat dan akar dari x kuadrat min a kuadrat. Jadi integral teknik substitusi ini kita bisa misalin nih suatu x sama dx-nya itu dari persamaan perbandingan trigonometri. Kok bisa sih? Karena kita lihat bentuknya. Bentuk yang pertama di sini ada akar dari a kuadrat min x kuadrat. Misal kita buat dalam suatu segitiga trigonometri, dia bentuknya ada di sini nih. Ada di sini nih. Ada di sini. Jadi karena dia ada dalam segitiga trigonometri, kita bisa misalin si x-nya itu sebagai suatu a dikali sin t dengan turunan dari sin itu a dikali cos dt. Lanjut ada akar dari a kuadrat ditambah x kuadrat, dengan kita bisa misalin dari sini x-nya sebagai suatu tangan, a dikali tangan, dengan turunannya itu a dikali secant kuadrat dt. Lanjut lagi ada yang terakhir, ada akar dari x kuadrat
min A kuadrat, itu kita bisa misalin suatu X-nya sebagai A sekan, A dikali sekan T, dengan turunannya dx itu A sekan T dikali tan T dt. Biar lebih jelas kita langsung ke soal aja ya. Di sini kita punya soal nih. Ada suatu soalnya itu integral dari akar 9 min X kuadrat dx. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi materi yang sebelumnya, bentuk teknik substitusi itu bisa digunakan ketika kedua yang ada di sini nih bentuknya udah kuadrat. Tapi kita lihat di sini kan bentuknya belum kuadrat. Karena bentuknya belum kuadrat, maka ini tuh kita harus ubah. 9 bisa kita ubah kan jadi bentuk perpangkatan. Bentuk perpangkatannya jadi 3 kuadrat min X kuadrat. Oke. Dari sini baru bisa kita misalkan. Dari sini kita bisa misalin suatu X sama dengan 3 sin T, karena bentuknya dia itu A dikurang X kuadrat, maka pemisalan X-nya itu sinus. Lanjut, misalkan suatu X itu 3 sin T, maka suatu turunannya 3 cos T dt, dan X kuadrat sama dengan 9 sin kuadrat T. 9-nya dari 3 kuadrat, sin kuadratnya dari sin kuadrat. Lanjut, di sini kita bisa dapat nilai sin juga buat nanti kita pakai. Sin T itu sama dengan X per 3. Dapat dari mana? Dari sini nih. Kita bagi kedua ruas dengan 3, maka X per 3 sin T jadi nilai sin T. Jadi sin T sama dengan X per 3. Atau kita bisa dapat nilai T sama dengan arc sin X per 3. Kita dapat nilai ini dari mana sih? Untuk menghilangkan si sin ini, kita bisa gunain inverse dari sin. Jadi kedua ruas kita inverse, jadi sebelah kanan habis sinnya hilang, sebelah kanan jadi aksin. Lanjut, karena kita udah dapat semua pemisalannya, ada X, ada dx, ada X kuadrat, ada sin T sama T, kita bisa ngerjain nih soalnya tadi itu kan integral dari akar 9 min X kuadrat. Kita ubah nilainya nih, jadi integral akar dari 9, karena 9 nggak usah diubah ya, karena konstanta, dikurang X nya kita ubah. Tadi kita dapat nilai X itu 9 sin kuadrat T kan, kita ubah nilainya nih jadi 9 sin kuadrat T dx kan. Tadi di sini dx nya juga harus kita ubah. Tadi di sini nilai dx itu 3 cos T dt. Lanjut kita proses, 9 ini bisa kita gabungkan kan, tapi tidak merubah nilai. Di sini kita dapat integral akar 9 dikali 1 kurang 1 sin kuadrat T 3 cos T dt. Nah, 1 min 1 sin kuadrat T ini kan bisa kita ubah ya. Kita ubah bentuknya jadi cos kuadrat T dikali 3 cos T dt. Lanjut, di sini ada integral dari 3 cos T. Oh, maaf. Di sini tuh kita akarin. Mereka kita akarin. 9-nya diakarin jadi 3, cos kuadrat kita akarin jadi cos aja. Lalu bentuknya jadi 3 integral 3 cos T dikali 3 cos T dt. Keduanya kita kalikan, jadi integral 9 cos kuadrat T dt. Lanjut, kita proses nih, kita proses cos kuadrat T-nya. Cos kuadrat T-nya kita proses, lalu kita dapatkan nilainya setengah ditambah setengah cos 2T dt. Lanjut, karena di sini bentuknya udah ini ya, bentuknya udah penjumlahan di sini, dan si 9 ini jadi suatu koefisien, bisa kita pindahkan ke depan, dan ini bisa kita kerjakan integralnya. Setengah kita integralkan jadi setengah T, ditambah setengah cos 2 dt ini kita integralkan. Karena di sini 2, berarti di sini 2 tambah 2 4. Jadi nilainya 1/4, dan turunan cos itu sin. Jadi nilainya 1/4 sin 2T. Jangan lupa C-nya, karena nilai integral ini masih tak tentu ya. Lanjut kita proses, karena di sini kita masih punya 9-nya belum diproses. Kita proses, kita kali 9 kali setengah T, nilainya jadi 9/2T. 9 kali 1/4 sin 2T, nilainya jadi 9/4. Terus kenapa di sini nilainya berubah? Karena nilai sin 2T itu sama dengan 2 sin T cos T. Kita ubah tujuannya untuk biar 2 sama 4 ini bisa kita bagi, biar nilai depan sama yang ini sama. Lanjut, 2
2 bagi 4 kan 2 ya. Jadi nilainya 9/2 T ditambah 9/2 sin T cos T plus C. Sampai sini kita udah dapat nih nilai akhir. Tapi nilai akhirnya ini masih dalam bentuk pemisalan karena masih dalam bentuk T. Bentuk T tadi itu pemisalannya adalah suatu aks sin X/3. Maka kita ubah nih nilai T-nya. 9/2 T nilainya jadi 9/2 aks sin X/3 ditambah 9/2 sin T. Sin T tadi berapa nilainya ya? Kalau nggak salah sin T nilainya X/3. Jadi kita masukin X/3. Oke. Lalu cos T. Cos T kita belum tahu kan nilainya. Maka kita cari dulu suatu cos T itu kan tadi bentuknya seperti ini ya. Kira-kira kayak gini. Nah, si cos T itu kan nilainya itu ini dibagi ini kan. Nilai ini kita tahu nih nilainya itu akar dari 9 min X kuadrat. Maaf tulisannya jelek. Terus dibagi ini nih sisi miring. Sisi miringnya itu tadi kan kalau nggak salah 3 ya. Berarti ntar nilainya itu jadi 9 min X kuadrat dibagi 3. Kita hapus dulu ya. Jadi sin T cos T itu nilainya 9/2 dikali X/3 itu nilai si sin. 9 min X akar dari 9 min X kuadrat per 3 itu nilai si cos. Jangan lupa plus C-nya karena dia masih integral tertentu. Lanjut kita proses semua nih. Nanti hasil akhirnya kita ketemu 9/2 aksin X/3 ditambah setengah X dikali akar 9 min X kuadrat plus C.